Perkenalkan, nama saya Maulana Nurfaik Al-Faruq dengan NRP 50102111124 dari kelas Kewarganegaraan 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempat wisata monumen nasional atau yang sering kita sebut dengan Monas. Sebelum membahas lebih jauh mengenai apa saja yang ada di Monumen Nasional, mari kita ulas sedikit tentang sejarah dari tempat wisata di Jakarta yang satu ini. Dulu, setelah ibu kota negara sempat berada di Yogyakarta untuk kemudian kembali ke Jakarta, Presiden Soekarno pun berencana untuk membangun sebuah tugu sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945. Akhirnya, tepat pada hari ulang tahun Indonesia yaitu pada 17 Agustus 1945, Komite Nasional pun mengadakan sayembara mencari rancangan terbaik untuk pembangunan Monumen Nasional. Namun sayangnya dari semua rancangan yang diajukan, Soekarno kurang menyukai sehingga ia pun meminta bantuan dari R.M. Soedarsono untuk melanjutkan rancangan yang telah dibuat oleh Silaban. Dalam rancangannya, R.M. Soedarsono memasukkan angka 17,8 dan 45 yang melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. Kemudian tugu ini pun dibangun di area seluas 80 hektar. Jadilah Monumen Nasional diarsiteki oleh R.M. Soedarsono, Silaban, dan Frederick. Monumen Nasional sendiri memiliki tinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki. Di bagian puncak tugu, kamu bisa menemukan sebuah mahkota berbentuk lidah api yang melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang menyala-nyala. Di Jakarta, kamu bisa berkunjung ke monumen bersejarah tersebut yang berlokasi di Lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Adapun rancangan dari Monumen Nasional pun dibuat sedemikian rupa untuk mewujudkan nilai filosofisnya sendiri. Bangunan dari monumen tersebut terdiri dari dua unsur yaitu lingga dan yoni. Tugu yang menjulang tinggi pada monumen adalah lingga yang melambangkan maskulinitas dan siang hari, sedangkan pelatarannya yang berbentuk cawan melambangkan yoni atau femininitas dan malam hari. Jadilah keduanya digabungkan sebagai wujud dari kesuburan. Tidak jarang Monumen Nasional juga diartikan sebagai alu dan lesung yang menjadi alat penumbuk padi yang digunakan rumah tangga petani di Indonesia. Tidak hanya sekedar tugu simbolis saja, di dalam Monumen Nasional, kamu juga harus mengunjungi Museum Sejarah Nasional. Tempat tersebut berada di kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah, dengan luas sekitar 80 kali 80 meter. Museum Sejarah Nasional bisa menampung pengunjung hingga 500 orang. Masuk ke area dalam, kamu akan melihat banyak diorama yang terpajang apik di dinding museum. Diorama-diorama tersebut menggambarkan tentang sejarah Indonesia, mulai dari masa prasejarah hingga Orde Baru. Dari seluruh ruangan, kamu bisa melihat sebanyak 51 diorama dengan ceritanya masing-masing. Selain berisi ruang diorama, di Monumen Nasional, kamu pun bisa menemukan sebuah ruangan unik bernama Ruang Kemerdekaan. Ruangan tersebut memiliki bentuk layaknya amfiteater. Kamu bisa melihat berbagai simbol kenegaraan dan kemerdekaan Indonesia seperti naskah asli proklamasi yang tersimpan rapi di dalam kotak kaca. Selain itu, juga terdapat peta negara kesatuan Republik Indonesia berlapis emas hingga bendera merah putih. Tujuan dari dibuatnya ruang kemerdekaan ini yaitu agar para pengunjung bisa mendengarkan rekaman dari pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno. Ruangan tersebut juga berfungsi sebagai ruangan tenang untuk mengheningkan cipta mengingat perjuangan bangsa Indonesia. Di Museum Nasional, kamu juga harus berkunjung ke pelataran Puncak Monas. Jika sebelumnya kamu telah membayar tiket masuk ke museum, maka untuk naik ke pelataran puncak, kamu harus membayar biaya tambahan sebesar 7.500 untuk dewasa dan 3.500 untuk anak-anak. Untuk sampai ke tempat tersebut, kamu bisa menggunakan elevator yang berada di sisi selatan. Perlu diingat, jangan terlalu sore jika kamu ingin bisa naik ke pelataran puncak. Selain akan lebih ramai, akses ke atas pun akan ditutup oleh petugas. Di pelataran puncak, kamu bisa melihat pemandangan menakjubkan kota Jakarta dari puncak Tugu. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa teropong untuk melihat objek-objek dari lanskap kota Jakarta. Dari atas puncak tersebut, bahkan kamu pun bisa melihat Gunung Salak yang lokasinya berada di Bogor, Jawa Barat, hingga laut lepas di bagian utara kota. Berikut ini adalah nilai pariwisata dari Monumen Nasional. Yang pertama yaitu melihat air mancur. Monas tidak hanya menarik untuk kamu kunjungi pada siang hari, tetapi juga saat malam hari. Kamu bisa menyaksikan sebuah pertunjukan menarik berupa air mancur menari di kolam yang berada di Taman Monas. Untuk melihat pertunjukan tersebut, kamu tidak perlu membayar tiket lagi seperti saat kamu ke dalam museum. Kamu bisa datang ke Monas pada pukul 7 hingga setengah 9 untuk melihat air mancur menari. Meski tidak menggunakan teknologi canggih, sorotan lampu warna-warni disertai alunan musik khas Indonesia sudah menjadikan pertunjukan air mancur menari sangat menghibur. Selanjutnya adalah melihat rusa.
Kamu tidak perlu ke kebun binatang untuk melihat rusa berkeliaran. Di Monumen Nasional, kamu pun bisa melihat hewan ini berlalu lalang di area taman kota. Kurang lebih ada sekitar puluhan rusa tutul yang dirawat oleh petugas di sana. Kamu bahkan juga bisa memberi makan rusa-rusa tersebut dengan sayur-sayuran yang dijual oleh para penjual di sekitar Monas. Yang terakhir, kamu dapat mengelilingi Monas dengan menggunakan kereta. Area Monumen Nasional yang sangat luas tentunya cukup menyita tenaga jika kita harus menelurusinya dengan berjalan kaki. Tetapi tenang saja, kamu tidak perlu berlelah-lelah untuk mengeksplor Monas karena di sini terdapat fasilitas berupa kereta wisata. Fasilitas tersebut disediakan secara gratis untuk para pengunjung yang ingin berkeliling Monas. Kamu pun hanya perlu duduk manis untuk melihat pemandangan di sekitar Monas dari atas kereta. Sekian penjelasan mengenai Monumen Nasional dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.